Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot dari Anda sebagai guru. Mifaro merindukan qaulan baligo, kata-kata yang nyampe ke mereka. Karena ana yakin antuna semua sudah tajdidiyah. Gontor Putri yang selalu kami hadir di sana. Coba sebentar sebelum ke antuna, ana tanya ustazahnya dulu. Yang pernah ketemu ana di Gontor Putri angkat tangan. Putri 5 betul? Oke, Putri 5, Putri 1 baru kita akan ketemu insya Allah bulan depan. Tapi Antuna udah di sini, berarti ketemunya di sini kita ya. Guru-gurunya lagi pada berapat, kapan Ustaz datang ke Putri 1? Bentar lagi. Jadi, qadarullah. Ini suasana sejuk banget di Ciwidey ini. Seminggu yang lalu kami datang ke Surabaya, Sidoarjo, acara kayak gini. Oh, ngoprot kesangan anak di situ ya. Allahu Akbar. Betul Ustaz. Acaranya teh persis kayak gini nih, on the top. Baru 5 menit udah kesangan saya Ustaz, kayak sauna anak di situ. Habis itu berangkat ke Pekanbaru sama Ustaz Abdul Somad. Acaranya di aula besar, tapi outdoor. Jadi aulanya itu Ustaz Abdul Somad, anak MC, anak tampil, Ustaz Abdul Somad tampil. Oh beliau sampai keringetan itu. Sekarang saya kesini Ustaz. Kata tim saya, orang wardrobe bilang, Pak Happy, suasana Bandung teh udah panas. Nah, salah kostum ini mah. Wallahi, sejuk kali Ciwidey ini. Bersyukurlah antum di tanah ini, my people. Karena suasana yang indah, suasana yang sejuk, suasana yang tenang akan melahirkan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu yang akan disapa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang gelisah. You ingin sukses, tenangkan dirimu di pondok ini. Survive di alam pondok ini. Jangan setengah-setengah. Antuna masuk ke alam mifaro harus kafah, jangan setengah-setengah. Keren tuh bahasa. Kalau you pegang handphone pasti dipakai buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Saya harus masuk ke pondok ini kafah, jangan setengah-setengah. Fahim tunna? Yang pernah ikutan acara Anda beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, angkat tangan. Sebelum pandemi. Berarti udah kenal aneh semua kan? Turunkan tangannya. Yang santri baru angkat tangan. Taib. Santri baru, turunkan tangannya. Yang santri lama pasti berteriak dalam benaknya, "Naam, ana ittaqaitu bihi bicanda as-sanawat al-muqbilah." As-sanawat al-madiyah. Yang santri baru dalam benaknya dia berpikir, "Ya Allah, ini manusia datang dari bertahan selama di pesantren, sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok." Qadarullah 2008 Allah membawa. Nanti anak habis dari mifaro, anak kemana, anak kerja apa? Allah nak yang menggerakkan Anda. Betul kan? Karena kita satu alam. Kita pernah merasakan air di pesantren, kita pernah merasakan tanah yang sama-sama kita injak di alam ini, dan udara yang kita hirup. Nanti Allah yang menggerakkan. Ibu pun dan bapak, anak mah dulu orang kampung, orang Tasik Kidul bunda, yang nggak bisa ngomong apa-apa karena ada bisikan hangat dari sang ibu di belakang panggung kecil di Tasikmalaya Selatan. Ibu mengatakan apa? Nah, suatu saat kau bukan hanya tampil di... Kalau di sana bilang apa? Mas, MC ya? Iya Pak. Ente belajar MC di mana? Di pesantren Pak. Gak mungkin. Emang di pesantren diajarin MC Mas? Oh, gak tahu dia. Sakit hati salah. Oh, saya arif Pak. Maksudnya apa Mas? Emang di pesantren diajarin MC? Gak tahu dia kalau kita sering muhadoroh. Muhadoroh yang kau gak suka itu. Mereka nggak tahu Kak kalau kita belajar skill. Yang tahunya kita belajar ngaji, belajar tilawah, belajar mutolaah. Gara-gara hari itu 2008 viral di media sosial, ada santri jadi MC di istana. Dicari anak sama orang-orang talent, ketemulah para voice over. Anak bicara hari ini bukan tak ada maksud menyombongkan diri, tapi jadikan cuma positif. Kalau santri pun bisa berkiprah di luar sana. Fahim turna? Tiba-tiba datang orang voice over.
Dia bilang, mas, yang santri itu ya mas ya, nanya aja kayak gitu. Mas yang santri itu kan gak enak banget ya. Iya, saya yang santri itu. Kenapa? Mas Evi, suara Anda cocok lepas dari voice over. Anda nggak tahu apa itu voice over. Karena di Mahat belum pernah tahu. Santri baru, suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Dengar suara itu? Santri baru, tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya kayak gitu? Simple kak, cuma ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Hanya 4 detik. Anak lagi nganggur di Tasikmalaya bunda. Ditelepon sama orang TV One, masuk ke TV One. Anak naik 2 ibu bis itu, turun di kampung rambutan naik ojek. Pas nyampe ke TV One, jauh-jauh kita dari Tasik, hanya ngomong gitu doang. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasikmalaya. Tapi senang nggak? Dari situ, tiba-tiba ada orang voice, namanya adalah orang Trans TV. Orang Trans TV bilang, mas santri, mas yang santri itu ya? Itu, tetap aja ya, mas yang santri itu ya? Iya pak, saya yang santri itu. Bisa nggak mas Chandra untuk ngisi suara? Anak ngisi suara, santri baru, iya pasti sudah mendengar ada channel yang satu ini, betul. Dan Anda pasti mendengar di bioskop Trans TV di malam hari ketika Anda sebelum belajar malam-malam tuh kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu Anda lupakan jalan lama-lama. Dia pasti benar mendengar ada suara seperti ini gitu. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nah, kalau sudah ke Trans TV, pasti akan pindah ke sampingnya. Apa itu? Nanti suatu saat ya kak ya, kalau pandemi udah mulai reda lagi nih kak, you ingin belajar tentang dunia multimedia, study tournya tuh jangan tanggung-tanggung. Ahlan wa sahlan, kita ke Transmedia, kita ke Trans TV, ke Trans 7, tapi jangan ke Trans Studio dulu. Atau main atau mau orang ya. Kalau ke Trans 7, Anda pasti pernah mendengar ada satu event, ada satu acara di pagi hari ketika ibu lagi menyiapkan acara, menyiapkan sarapan pagi dan muncul acara seperti ini, betul? Di Hazanah pagi-pagi sebelum matahari terbit, kau pasti pernah mendengar di Hazanah dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah dan Sujud. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sudah dengar suara itu? Sekarang mata Anda langsung terbuka. Oh, ini makhluknya yang bicara. Anda bicara dengan Pak Guru yang terhormat. Anda tampil storytellingnya biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang saya mau cerita ya, ada Nabi Ibrahim. Kan dulu ada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya musuh. Nama nanti Raja Namrud. Tahu gak, Raja Namrud kan bicara tuh depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya bakar ya. Banget ya. Itu yang dibilang Kiai Rizaldi, skill of communication. Kenapa 2 hari yang lalu para direktur Anda menggunakan hypno audience? Bagaimana kita bicara dan kita berikan taksir kepada lawan bicara kita? Paham tuh? Kesimpulannya adalah Bibo, setiap karakter pelajar, mau santri baru, santri lama, mau guru, setiap karakter guru, pelajar itu unik dan tidak mungkin sama. Rajin-rajin tulisnya di sini ya. Stop ditulis dulu. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan ya. Setiap karakter pelajar itu unik nak, tidak mungkin sama. Setiap karakter santri itu unik, tidak mungkin sama. Setiap guru karakternya unik, tidak mungkin sama. Allah menciptakan kita azwajan. Inna khalaqnakum
azwaja. Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan, bukan hanya laki perempuan aja, tapi karakter. Anak orang otak kanan, ustazah, wahai santri-santriku, anak-anakku, anak orang otak kanan, karakternya kayak mana? Dia senang ngomong kayak gini. Orang otak kanan senang banget dengan dunia baru, senang ketemu orang, itu orang otak kanan. Guru yang otak kanan, dia kreatif. Al-Quran dijadikan media pembelajaran interaktif dan kreatif. Itu otak kanan. Anak orang otak kanan, Allah menciptakan berpasang-pasangan. Istri anak, orang otak kiri. Istri anak, pendiam, jarang dia ngomong. Aku bisa bayangkan, anak otak kanan, motivator. Kata orang motivator. Istri anak orang otak kanan juga. Anak motivator, istri anak motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Anda bikin satu lantai satu, istri lantai dua. Allah mah adil, bagus, gelis. Wahai para guru, di mana zona karakter Anda? Otak kanan Anda atau otak kiri? Ketika masuk ke dalam kelas, guru yang otak kanannya kuat, dia akan senang banget dengan pembelajaran interaktif dengan Al-Quran dan materi KMI-nya. Ketika masuk ke kelas, ini anak-anak dalam kelas karakternya beda-beda. Anda bisa langsung duduknya. Astagfirullah. Yang lagi mengheningkan kita langsung bangun Allah. Kita harus dengan para begini, misalnya santai gitu. Anak lebih baik yang 60-70 orang, tapi fokus daripada yang sebelum-sebelumnya ribuan orang tapi tidak ada yang fokus. Matanya melihat ke depan tapi otaknya kejeburan. Ini makan fokus, antum kalau nggak ngantuk, malu antum ngantuk, harus kuliah live hari ini. Baik benar. Berarti setiap karakter pelajar itu. Gara-gara satu slide ini, berkumpul anak-anak Universitas Indonesia punya kekurangan. Kelebihan silet, walaupun dia kecil, tapi dia kecil. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Saat antum pernah lihat ada orang di Ciwidey nongkrong depan pohon. Kau tanya orang itu, bang, kau lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Mau beres sampai kapanpun juga. Lahu mazaya wa nukson. Hei, yang kiri. Ini gambar apa? Gambar apa? Kapak. Lahu mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak kelebihannya apa? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Karakternya apa? Anda belum pernah dengar di Gontor Putra ada santri dia melanggar dibotak pakai kapak. So, antum merasa benar juga ya. Antum juga sama, wahai para guru yang terhormat. Lakum mazaya wa nukson. Antum punya kelebihan dan punya kekurangan. Antum yang keren banget dunia tahfidnya, antum bisa taklim tentang qiraatul Quran, tahfidzul Quran, tapi di sisi lain kita punya kelemahan. Di sini juga sama, antum nanya ke anak, Pak Hafiz, kelebihan Anda apa? Anda senang banget ngomong. Pak Hafiz, kekurangannya apa? Anda nggak bisa nulis, Ustaz. Buku Anda siapa yang nulis? Sekretaris. Mbak Vera standby di Istana Bogor. Setiap anak tampil, dia merekod audio anak, merekod visual anak, menulis apa yang anak katakan. Anak nggak bisa nulis. Daripada nulis, lebih baik ngomong. Ada yang pintar nulis, tapi nggak bisa ngomong. Ada yang pintar ngomong, nggak bisa nulis. Antum keren bahasa Arabnya, lemah bahasa Inggrisnya. So, dia ngomong bahasa Arab. Ayo bicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari itu. Anda kan, saya harus belajar karakter itu Pak Chandra. Pak Chandra, kami datang dari Payakumbuh, Pak Happy. Aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Pak Happy, kami datang dari kampus Sumatera Utara. Aku ini orang Medan, Pak Chandra. Aku ingin tahu bang, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak. Aku ingin tahu kira-kira otakku di mana selama ini. Saya tanya, kau yang punya otak ngapain nanya ke anak? Ngapain mereka di situ? Mereka fokus mencari karakternya. Karena yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria.
Coba Anda lakukan itu sekarang dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Jangan gagal ya Kak ya. Waktu ke kandangan tanya deh Bang Ustadz agak di 5. Oh, fokus semua ke depan, mereka takut salah di sini. Ada juga sama. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Bifaro yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Guru-gurunya juga sama. Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Wah. Yang mengangkat tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat tangannya sambil lihat tangan, berarti dia nggak percaya diri dengan tangannya. Mulai, ini masih aman. Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Apa aku bilang? Mulai. Tutup. 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 Buka. Buka. Astagfirullahaladzim. Istighfar dia. Allah Akbar. Dah, teruskan lagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Anda benar-benar fokus ke depan. Para guru, that ice breaking. Ada tampil 15 menit pertama, bikin mereka fokus dan takut salah. Anda buka tutup aman, gak ada orang yang tahu kalau Anda salah. Kecuali Anda yang sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini beda lagi. So, antum gak perlu datang ke UI hanya untuk segmen ini. Latih posisi Anda. Anak-anak UI habis zuhur 3 jam mereka kumpul. Apa segmennya? Mereka latihan namanya applause hypnotic. Applause hypnotic itu artinya adalah mereka latihan tepuk tangan di situ people. Akan menuju ke satu karakter. Kita coba sekarang. Wahai guru TK PAUD, lakukan ini di kelas Anda sebelum Anda mempelajari tahfidzul Quran kepada mereka. Dan anak-anak TK sedang banget. Anda gak percaya, jangan anak TK nih. Anak-anak ini udah senang. So, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Siap ya? Nah, biasa aja kelihatannya. Itu mana fokus? Kok jadi siun di sini? Tenang kan? Sebentar tuh, tenang, fokus. Kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, Anda semuanya tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Hai, pakar bahasa tubuh Alan California. Dan pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. So, buktikan di sini. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Bagus. Mulai nggak bagus. So, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Ini mah 70 orang. Kemarin di Latansa 1000 yang lalu 5.000 santri. Fokus semua ke depan. Ketika saya bilang, hai Latansa people. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan. Itu 5.000 orang melotot coba ke depannya. Dia nunggu, ya Allah jangan sampai salah ya Allah. Termasuk ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya daripada Allah. Anda fokus banget, masya Allah sampai Allah kapan malamnya enggak? Allah. Mau guru, ustaz semuanya fokus ke depan. Padahal materi ini sudah Anda mainkan ketika di kelas. Tapi hari ini kayaknya horor banget materi ini kan. Urusan kita belum selesai. Selamat pagi, selamat malam. Kita mau berjamaah. Allahu Akbar. Wallahi anak yakin antuna kaget banget itu. Ketika anak bilang selamat malam, semua tepuk tangan. Dan tuh bilang Allahu Akbar.
Sedikitnya nih baru man. So, antum gak bakal ngantuk hari ini. Cukup. Bismillah. Terus ke sebagian dari Anda, ketika di kerudungnya ada titik warna merah, lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. 4, 3, ada saatnya Anda salah pilih. 2, semakin menunduk itu yang saya pilih. Bunda, di satu kantor putra, ketika anak bilang kayak gini, ada yang pura-pura nggak tahu ya. Di sini ada yang nunduk. Anak temukan orang. Nah, antum. Ya di belakang kamu. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ya. Hei Kak, Anda kalau lihat dari depan itu pundak semua tengok ke belakang. Gitu. Yang kasih yang belakang, bukan anak. Nama itu mas begini dulu. Ustazah yang terhormat, guru PAUD, guru KMI, guru TK, guru PAS. Kenapa mereka di 20 menit pertama dibikin rileks, dibikin tertawa, bikin berekspresi? Karena kita harus bisa mengesankan, memberikan taksir, dibikin fun dulu. Kalau anak tadi ketika MC mengatakan, Pak Happy Chandra, kami persilakan. And then I sit here. Kemudian anak ngomong kayak gini. Kak, tenang nak. Nama wali kelasnya siapa? Ada gak ustazahnya di sini? Yang mana ustazah? Anda katakan, ustazah silakan angkat tangan. Ustazah silakan angkat tangan. Nah, tepuk tangan buat wali kelasnya. Lihat lagi ke depan. Siap ya? Assalamualaikum. Nama ayahnya siapa? Kenapa? Oke, nama bundanya? Nah, kau hampir lupa nama ayah. Nama mamanya siapa? Ibu Sri. Oke, pernah kesini kah? Keren jawabannya. Biasanya ya, anak datang ke Hotel Putri. Pernah kesini? Pernah Ustaz. Baru kali anak temukan pernah kesini? Pastilah Ustaz. Tepuk tangan dong kita ya. Oke, closing ya. Pak Zudi take videonya. Closing ya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih saya Chandra. Sampai jumpa. Oke, yuk. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih saya Zulfikir Ramadhani. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat dua tetangga kita. Good. Masya Allah. Kak, untuk bicara kayak gitu itu gampang-gampang susah loh nak. Anak di luar sana, Masya Allah, anak SMP, acara MPLS itu sana. Sekarang lagi musim MPLS, pengenalan sekolah. Kalau dulu MOS. Anak SMP maju ke depan. Apa yang terjadi? Pinjam Kak. Dia maju ke depan, apa yang dia omongkan? Ketika maju ke depan, dia pegang itu mikrofon dan terjadi gempa 8,9. Yuma udah biasa di sini tampil dengan muhadharah yang kau tak suka itu. Habis itu apa yang dia omongkan? Assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Itu aman. Tapi ketika langkah pertama apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kencang salah pulang. Anak SMP makin itu di luar Kak, maka yuk bersyukur di sini dibentuk karakternya. Anak pintar udah banyak di negeri ini. Tapi anak yang berkarakter itu yang dihidupkan dari alam bifaro. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini Kak. Anak kasih ini sertifikat. Ini kertas sederhana nak. Tapi banyak anak Lombok Barat tahun 2008 hari itu. Dia duduk paling belakang. Dia mengatakan, Pak Chandra aku bisa maju ke depan. Padahal anak itu pendiam loh nak, putri anak Lok Semawe. Tapi dia tinggal di Lombok Barat. Dia mengatakan, Pak Chandra aku bisa maju ke depan. Serina, semua mata tertuju kepada orang itu.
Karena apa? Orang kaget karena dia nggak pernah tampil ke depan. Pas maju ke depan, gol. Saya bilang, you have golden voice. Suatu saat dia akan tampil. Bukan hanya MC di sini. Bisa jadi berdampingan dengan saya di Istana Negara atau Kementerian. Qadarullah Ustazah. Kertas sederhana yang kami kasih tahun 2008 hari itu. Saat kami acara MC Pak Erick Thohir BUMN. Datang itu kakak kita dengan wajah yang pasti berbeda dengan hari itu saat santri. Dia mengatakan, Assalamualaikum Ustazah, anak Tolibah. Al-Jalisah Waribar Jawaya Bilqa'ah 2008 Ustaz pernah memberikan sertifikat bagi anak yang doib ini. Sertifikat itu masih tersimpan rapi Pak Happy di loker kami. Anda gak percaya di lokernya. Dibuka lokernya, sertifikat tahun 2008 yang pernah anak kasih ke dia. Yang dia katakan, saya bisa tampil di depan Pak Menteri. Karena setiap saya buka loker Pak Chandra, saya berkatakan, saya bisa seperti Anda Pak Happy Chandra. Hari ini dia MC bersama Menteri. Beberapa kali dia MC bersama Pak Wapres bersama kami. Hari ini anak iklankan depan antum di alam Mifaro. Hari ini dia tampil dengan good voice dua kakak kita ini. 10 tahun yang akan datang, MC Istana bukan anak lagi. Bisa jadi MC Istana terlahir dari alumni pesantren Mifaro hari ini. Ini. Diambil gambarnya Ustaz. Buat kalender Mifaro 2023. Salah? Baik. Jazakallah khair. Silakan. Sekarang kita dia yang lupa nama ibunya. Oke. Ini nak. You katakan kepada ayah bunda, you juga sama. Bu, aku dapat sertifikat dari Pak Epi Chandra. Sertifikat apa nak? Nanti aja lihat kalau ke sini gitu ya. Ini sertifikat. Silakan diambil gambar. 3, 2, 1. Oke. Thank you nak. Bertahanlah di Mifaro ya nak ya sampai selesai. Nanti saya kesini lagi, saya akan cari kau nanti kan. Jangan sampai kau mana yang dapat sertifikat sudah nggak ada. Itu dipanggil bagian keamanan. Iya, baik. Nyampe ke bagian keamanan. Kamu dihukum, tafadhol Ustaz. Silakan dijemur, berjemur dia. Anak pukul ya, pak. Syukur Ustaz. Happy banget ya, bahagia banget. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai antum termasuk generasi Mifaro yang biasa-biasa aja. Harus happy dong nak, di Mifaro mah harus happy, harus bahagia. Kenapa Nabi? Happy. Wahai para guru, Anda pun harus bahagia. Karena bahagia Anda ditransferkan kepada anak didik Anda. Putra-putri Anda yang mungil-mungil itu, tangan-tangan mungil itu, Masya Allah. Bunda, guru pas, dia nggak menjawab doa-doa kita itu seakan-akan, tanda kutipnya. Tapi sebenarnya, setiap detiknya, setiap detak nadinya, dia mendoakan dan menjawab setiap ungkapan Anda dan mengamini kalimat-kalimat Anda. Guru yang bahagia, pasti kalimatnya penuh dengan bahagia. Santrinya pun pasti akan bahagia. Jangan menjadi generasi yang biasa-biasa aja. Antum mau masuk ujian, belajarnya biasa-biasa aja. Masuk ruang ujian, pasti menjawabnya biasa-biasa aja. Keluar dari ruang ujian, hasilnya akan biasa-biasa saja. Paling bahaya lagi, ini dia, cemas. Dia cemas banget selama di pondok. Gara-gara pandemi cemas banget, gak ketemu orang tua cemas aja. Udah, kasih dia namanya Mr. Cemas kalau cowok. Cemas banget. Yang paling bahaya lagi apa? Nih, ini dia nak. Antum mau bilang, wahai para ustazah yang terhormat, Pak Happy, wallahi ana lelah banget di Mifaro ini. Anti juga sama, Ustaz, ana lelah banget Ustaz di Mifaro ini. Lelah wajar kah? Tapi terlalu larut dalam kelelahan, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum pilih mana? Lelah atau lillah? Semakin muncul the power of lillah, wahai guru yang terhormat, lama-lama lelahnya itu. Silakan dibaca. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Oke, nice. Kasih ke sampingnya. You. Silakan dibaca. Bila kau Angkat suaramu nah. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kasih ke sampingnya. 3, 2,
Pasti you lagi menghafalkan kalimat itu betul. Padahal maksud saya adalah slide berikutnya. Silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Keep kalimat itu. Belajar memang membuat lelah. Mengajar memang membuat lelah. Tapi you kalau gak pernah belajar, suatu hari nanti hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Kalau you belajar di mifarnya setengah-setengah, hasilnya nanti akan setengah-setengah. Wahai para guru yang terhormat, kalau Anda mengajarnya biasa-biasa saja, hasilnya akan biasa-biasa saja. Maka yang dikhawatirkan apa itu, Kak? You di mifaro larut dalam kelelahan, para guru larut dalam kelelahan, lilanya lama-lama hilang, dan tiba-tiba stres dia di pondok. Orang yang stres di pondok gimana? Pinjam, Kak. Bentar. Orang yang stres di pondok itu lama-lama yang akan error itu kira-kira apanya, Kak? You tidak akan bisa sukses di alam mifaro. Guru gak bisa menyampaikan materi kalau selama berada di pondok dia stres dan kena virus yang satu ini. Tulisannya adalah prefrontal cortex. Coba katakan sama-sama apa? Di sini ada mate. Di situ. Di situ ada korteks. Ada apa? Korteks. Tercantum dalam Al-Quran. Buah hati Anda di rumah. Di situ ada korteksnya, Bunda. Maka ketika dia sering bersujud, korteksnya akan lewat. Anda sering bersujud di zona mifaro dan sujudnya itu kafah, korteks itu nggak bakal selesai. Tercantum dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Nabiyatin kadzibatin. Surat apa itu? Ini sama seperti orang Papua. Orang Papua maju ke depan. Dia bilang apa? Pak Chandra, apapun surat yang kau minta pasti aku akan hafal. Oke. Surat Al-Ikhlas. Aduh Pak Chandra, kalau Al-Ikhlas aku tak tahu itu. Oke. Surat Kulhu. Kalau Kulhu aku hafal. Kulhu dia hafal tapi Al-Ikhlas tak hafal. Apa bedanya Kulhu dengan Al-Ikhlas? Anak-anak hari ini mereka tahu ayatnya. Ustaz, ini PR buat kita, Ustaz ya. Dia tahu ayatnya tapi nggak tahu judulnya. Kita coba ya. Kalau di sini ada anak mas, benar anak kita coba. Tenang, Kak, tenang. Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pegang, Kak, mikrofon. Pertanyaannya adalah, apa ayat sebelumnya? Kalau ayat setelahnya, pasti dia apa? Iya kan, aku dia kan? Apa ayat sebelumnya? Tadi dari awal lagi dia kan? Apa ayat sebelumnya? On kan suaramu, apa? Anda coba dia anak kecil. Jangan sampai dia tidak tahu itu surat apa kan? Ini sampai lupa deh. Nasiyatin kadzibatin. Surat apa? Beda-beda. Apa nah? Surat Al-Ghashiyah. Jangan bikin Quran baru di sini kawan. Ayat-ayat. Saya saja kenapa aku jangan masuk pesantren, Pak Dirman, Pak Chandra, kan aku pasti nanti Pak Chandra gak tahu nanti dia datang ke batu nisanku, nanti dia akan baca ayat-ayat awal Pak Chandra. Aku di alam sana akan tenang Pak Chandra, itu saja Pak Yati. Aku gak minta apa-apa biar anakku ini bisa baca Quran aja Pak Chandra. Anak peluk Pak Dirman, Pak, terima kasih. Kita berdoa sama-sama biar putih Anda masuk pesantren. Tiba-tiba pramugari, semua kawan Bahaya Picandra, udah waktunya berangkat. Kita masuk ke pesawat jam 15.30 baru take off itu pesawat. Tapi itu pesawat tidak nyampe ke Surabaya. Tiba-tiba landing di Makassar. Ketika nyampe di Makassar, Anda tahu apa yang terjadi? Pilotnya keluar, pramugarinya keluar. Mereka mengatakan Alhamdulillah. Yang non-muslim mengatakan puji Tuhan kita selamat. 15 menit yang lalu
Bandara Mutiara Palu lantas kena tsunami. Bandara Mutiara Palu yang 15 jam yang lalu anak dialog ngobrol dengan Pak Dirman itu sudah lantas. Anak telepon Pak Dirman belum connect hari itu karena sinyal semua anak telepon genggam semua off hari itu. Anak terbang lagi menuju ke Surabaya sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Yang sampai di Bandara Juanda anak telepon itu Pak Dirman. Ketika ada telepon, on itu aktif dia teleponnya, tapi yang nerima telepon bukan Pak Dirman. Siapa yang angkat telepon? Putrinya yang kelas 6 SD itu. Anda tahu dia bilang apa? Pak Chandra jahat, Pak Epi. Tahu gitu Bapak nggak perlu mengantarkan kau ke bandara. Ini gara-gara kau dia perjalanan pulang dari bandara menuju rumah. Dia terlilit air Pak Chandra. Dia terlilit lumpur. Ya aku lihat tangannya dia masuk ke dalam lumpur Pak Chandra. Ini gara-gara kau Pak Epi. Aneh. Ini siapa? Saya putrinya Pak Dirman, saya kelas 6 SD. Nak, kau tunggu anak besar lagi sekarang. Acara Bu Habibah anak off kan jam 20.00 kita bersama Kementerian Sosial naik helikopter menuju ke Mutiara Palu. Ketika nyampe ke sana, ada tuh malam-malam jam 9 waktu Indonesia bagian tengah, anak itu membawa senter Kak, dia cari jenazah ayahnya itu. Nah, kau Pak Chandra bantu aku gak punya siapa-siapa untuk mencari ayahku. Dia ambil satu persatu setiap ranting pohon, puing-puing rumah. Ketika dia melihat kaki, dia bilang, aku yakin itu ayahku Pak Chandra. Ketika dibuka, bukan. Semalaman Ustaz, dia pengen banget masuk ke pesantren mendoakan ayahnya. Anda tahu kapan diketemukan jenazah ayahnya itu? Kami bawa dia ke satu tempat. Di situ banyak jenazah yang sudah tertutup rapi dengan warna orange dan kuningnya. Dan di situ dia mencari bareng-bareng dengan kami. 1, 2, 3, jenazah nomor 625. Dia adalah jenazah ayahnya. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku temukan jenazah ayahnya. Jenazah ayahku dia kemarin dia pakai jam tangan ketika dia berangkat ke bandara. Itu jam tangan ayahku. Padahal dia membuka itu hanya sedikit yang nampak jam tangannya saja. Ada telah berbicara sang anak itu kepada sang ayah. Ayah, kau ini melihat kau hanya potongan tubuh. Tapi aku yakin kau bisa mendengarkan aku, ayah. Maafkan aku, ayah. Dia bilang, aku ingin belajar berdoa biar kau masuk surga. Anak peluk anak itu. Anak gendong, Bu. Anak gendong sini. Anak bawa ke lobi hotel. Kamu harus sabar. Dan kamu harus masuk ke pesantren. Iya Pak Chandra, aku bilang selalu aku harus masuk ke pesantren Al Istiqomah Mata Baru di Pentobo Palu Pak Chandra. Tolong Pak Chandra, gimana biar aku masuk pesantren? Yuk kita kuburkan, sholatkan untuk jenazah ayah. Anak, tim 5 orang. Dan dia menyolatkan untuk sang almarhum. Dan kita kuburkan secara sempurna. Setelah acara kami doa dia makan, kami masuk ke pesantren Al Istiqomah Mata Baru, ketemu dengan Pak Kiainya. Pak Kiai, ini adalah putri dari almarhum Pak Dirman. Saya titip anak ini Ustaz, biar dia bisa penuh dengan baik-baik Quran lisannya, yaitu meluk anak. Mas Epi, saya akan jaga anaknya. 2018 dia masuk kelas awal At-Takfir. 2022 Januari kemarin dia sekarang sudah kelas berapa? Anak masuk ke sana, kami mengatakan kepada anak itu, dia mengatakan ahlan wa sahlan. Udah dia bicara, udah beda sekali dia sekarang. Dia udah pakai ID card menjadi organisasi yang ada di Al Istiqomah Mata Baru. Dia mengatakan ahlan wa sahlan. Pak Chandra, anak urid ziarah makbaro abi. Aku ingin berpikir ke makam ayahku. Anak bawa dan dia berdoa. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Dia hadir menjadi mahkota indah untuk sang ayah yang di almarhum. Kapan itu terjadi? 2018. Siapa yang menggerakkan? Rob yang menggerakkan.
Ini bisa bayangin nggak kalau Ana menerima tawaran MC hari itu? Ana nggak jadi ke Surabaya dan Ana terima tawaran itu. Oke, saya MC. Saya ingin menikmati pesona laut di malam hari. Ada nggak anak MC malam itu? Sore itu, mungkin Ana sudah terlihat air sehingga hadir di tempat ini. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. Indah banget, Kak. Kata Kiai Hasan, Chandra, Allah masih sayang sama ente. Biar ente terus berkibar menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi supaya teruskan perjuanganmu. Itu kata Kiai Hasan 2018 September. Setelah 2 hari setelah lalu. Allah berkata, yuk generasi putri, generasi Sayyidah Fatimah Zahra, kita bangsa dengan putri indah ini. Kenapa? Banggakan orang tua. Karena hari ini pas berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Perubahan sudah terjadi juga. Perubahan sudah terjadi. Antum kalau ditanya hari ini perubahan sudah terjadi. Percaya nggak? 10 tahun yang lalu tak ada Mifaro akan seperti ini. 10 tahun yang lalu antum nggak mengira kalau antum akan berada di Mifaro. 10 tahun yang lalu antum lihat foto Anda. Lihat terima kelas 6. Beragam itu kau tinggalkan. Kawan-kawanmu di luar sana, mereka hijrah ke tempatnya sesuai yang mereka pilih. Mereka masuk menjadi anak SMP, menjadi anak SMA sesuai dengan kostumnya mereka masing-masing. Hari ini banyak yang cemburu sama Mifaro, my people. Anak SMP di luar sana, Pak Chandra kapan kita ngadain seperti acara di kau di sini hari ini? Mereka minta tanggalnya lebih memilih kau hari dibandingkan mereka. Kenapa? Kita satu frekuensi. Ketika saya katakan ini, pasti Anda bilang, Pak Hedi, apa Ustaz? Itu udah lewat Pak Hedi. Anda udah meninggalkan bangku sekolah-sekolah itu. Saat itu Pak Chandra, ketika sebelum Anda masuk ke pondok ini, aku udah simpan rapi seragam merah putihku di rumahku. Dan aku katakan selamat tinggal seragam sekolahku. Anda hari ini akan masuk pondok dan suatu saat akan merindukan satu momen ini. Anda membayangin banget. Sekarang yang kelas 5 angkat tangan. Kak, saya aja bangga melihat kalian hari ini kelas 5. Yang tahun depan akan menjadi kelas 6. Kau akan diwisuda sebagai alumni perdana, betul saudara? Bangga banget loh, nah. Kau yang akan pertama mengibarkan bendera ini Mifaro. Kau diwisuda, mungkin di tempat ini kau diwisuda. Dipanggil sama MC-nya. Alumni perdana 2023 dari pesantren Putri Mifaro. Wisudawati pertama. Dipanggil kau 5 orang maju ke atas panggung, kau nunduk di depan sang kiai sambil mengatakan, ya Allah Ustazah, nasykurukum wa barakallahu fiik. 4 tahun anak di sini Ustaz. Bareng-bareng sama antum saudara. Tangan antum jadi energi untuk anak melangkah membawa bendera Mifaro ini. I love this school by people. Ustaz Rizali bilang, Ustaz Afwan, Ustaz, pondok kami ini masih dikit Ustaz. Anak gak pede untuk panggil antum Ustaz. Jangan bilang kayak gitu. Anak jatuh ke pondok antum hari ini. Kedua kali. Because I love this school. Ustaz bertahan di pondok ini Ustaz. Sampai mereka sampai di panggung Haflatul Tahrir, sampai orang tuanya melihatnya dengan cinta. Sampai antum nanti sujud di kaki ibumu dan kau katakan, ibu, aku berikan tugas ini untukmu. 4 tahun saya jauh darimu, atau 6 tahun saya jauh darimu, aku berikan tugas ini untukmu. Tapi ibumu akan memelukmu dengan cinta, termasuk sang kiai, ustaz, bunda akan memelukmu dengan cinta. Dan mereka akan mengatakan, jaga bendera Mifaro dimanapun kau berpijak. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Anak MC hari itu tiba-tiba ada wisudawan terlambat. Qadarullah, anak tayangkan di semua pondok. Biar kita sadar, generasi pintar udah banyak di negeri ini pintar. Tapi you harus berkarakter. Satu orang wisudawan, dia terlambat dari wisuda. Anak MC, Ustaz. Prosesi wisuda akan segera dimulai.
Protokolnya dari belakang dia teriak, Mas Chandra, Jangan mulai dulu Mas Chandra. Kita nunggu satu wisudawan terlambat. Kasihan dia Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Hampir 45 menit. Kita menunggu dia. Alasan dia terlambat. Di hari wisuda, ini alasannya. Atau lihat tayangannya. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku Anda lihat Bapak ini, semua yang terindah. ayah ini menggunakan batik yang sangat sederhana, Aku hanya tapi cintanya istimewa. Anda lihat ayah hebat ini. Dia bangga punya seorang putra yang hebat, yang mendorong kursi roda sang ayah. Hai Pilo. Acara selesai, dia menarik jas Ana sambil mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, mohon maaf kami terlambat Pak. Loh, tidak apa-apa Pak. Bapak gak terlambat untuk mengajarkan the power of Birrul Walidain kepada kami. Kalau boleh tahu Bapak, kenapa terlambat Pak? Ada tahu? Dia mengatakan apa? Pak Chandra, habis subuh anak saya membangunkan saya Pak Chandra. Dia mengatakan, ayo Pak, hari di acara wisudaku. Kami tak punya uang untuk naik PT-PT Pak Chandra. PT-PT itu angkutan umum nak Bager. Saat itu kami memutuskan untuk jalan kaki dari rumah. Tidak apa-apa 2 jam 30 menit kami dari rumah menuju kampus Pak Chandra. Yang penting aku bisa melihat sang anak jagoanku ini bisa wisuda. Allah karim. Anak peluk anak itu ya Allah. Anak peluk. Kamu itu orang hebat. You bukan orang top 10 di kampus ini. You bukan orang mumtaz di kampus ini. Tapi akhlakmu dan karaktermu yang mumtaz. Dia mengatakan apa? Aku menyusuri dinginnya tanah Manado Pak Chandra selama 2 jam 30 menit. Membawa kursi roda sang ayah. yang menjaga Sampai dia di acara ini. dalam hidupku. People, Kau ajarkan aku bersyukur untuk ibadah. yang terbaik. Berikan sesuatu yang indah untuk orang tua Anda. Tayangan ini Anda bawa ke satu kampus 2019 Winarani di Aceh bulan Februari. Anda katakan ke seluruh calon wisudawan wisudawati hari itu, wahai wisudawan wisudawati yang akan diwisuda minggu depan. Itu tayangan di tanah Manado. Tiba-tiba you tahu apa yang terjadi? Ada ketua badan eksekutif mahasiswa yang bernama Rina Maharami. Dia berdiri dari belakang, dia mengatakan, Pak Chandra, aku sedih melihat tayangan video barusan Pak Ebi. Aku berjanji minggu depan aku diwisuda Pak. Aku akan berikan toga untuk ayah ibuku Pak Chandra. Aku akan berikan toga untuk dia. Tapi lagi-lagi Syekh Al-Mutanabbi itu mengatakan kalimat yang indah, tajririyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba ini putri yang bernama Rina Maharami sudah pakai toga bunda di pagi hari, udah bawa ayah ibunya, udah siap dia dipanggil sama MC-nya menuju ke gerbang wisuda hari itu. Tapi Allah berkehendak lain. Viral di media sosial 2019, Ana menyaksikan potret itu bersama protokol gubernur. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia di bulan Februari itu. Acara tetap berlanjut
muncul karangan bunga, ucapan selamat dan sukses wisudawan-wisudawati. Tapi di sampingnya turut berduka cita untuk sang almarhumah pahlawan dari tanah Lok Sumawe. Kami bersama sang MC dari protokol gubernur mengatakan, wisudawati berikutnya, Rina Maharami. Majulah sang ayah hebat ini, nak. Dia lari di belakang panggung. Pak MC, saya ayah almarhumah Pak MC. Dia naik ke atas panggung sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia almarhumah, tapi dia sarjana terbaik. Ini real. Anak bersama tim melihat langsung. Terjadi bulan Februari, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Rina Moharami, bayi 16 Mei 1996. Rina Moharami telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda sebelum berikut seterusnya. Semoga almarhumah Rina Moharami diwafatkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Tanah Nangro Aceh Darussalam hari itu berduka. Serambi Makkah mengharu biru hari itu. Ana melihat langsung suasana beda banget di hari wisuda. Mereka ingin mengekspresikan bahagia, tapi di sisi lain dia harus berduka. Ketika Ana sharekan satu materi ini, andaikan saya bersama Kiai Rizali bersama Bunda ngasih surprise bersama antum, ada orang tua antum di lantai 2. You nggak tahu ya, ada orang tua antum di lantai 2. Ketika Anda bilang ke operator, bawa orang tuanya ke atas, berderet di sini. Anda yakin Anda akan mengatakan, Ustadz suai ya Pak Happy. Anda minta waktu 5 menit aja Ustadz. Anda pengen peluk buku sebentar aja Pak Happy. Anda ingin berbisik di telinga dia, Allahumma tawil a'maruna wa a'mara walidina ya Rabb. Sampaikan salam cinta kami untuk kedua orang tua Anda. Bersyukurlah untuk di alam ibadah. Setiap kau berdoa, Allah sami, Allah basir. Hadal ma'had hafathumul malaikah. Ustazah Rizal yang terhormat, hari ini kita di sini Ustaz. Ustazah, 2 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Pondok Pesantren Mifaro wajahnya akan berubah lebih indah. Datang ke sini santri-santri yadkhulnal jannah, yadkhulna hadal mahad afwaja, berbondong-bondong. Mereka rindu dengan alam Mifaro. Hai ibu, setiap segmen ini pasti banyak yang berdindang air matanya, termasuk guru-guru. Anda pun sama. Jangankan putri, putra. Jangankan putra yang di lapas Watang Pone, yang mereka di bekas pipinya ada sayatan pisau. Anda ngasih motivasi untuk 500 narapidana. Mereka pun berlinang loh air mata di balik jeruji. Anda balikin tayangannya ke atas. Antum sudah mulai banyak yang matanya berkaca-kaca gara-gara gambar ini. Ana bilang, mana kelas 5? Masih ingat gak tadi? Antum angkat tangan. Ana aja bangga sama kau. Andai kalau Ana ngomong kayak gini, hei kelas 5 mana? Saya aja bangga sama kamu. Tenang lah, bentar lagi setahun deui sok bertanya. Anta pun tertawa. Tiba-tiba ada ngomong kayak gini, teman-teman, saya ada cerita ya. Dulu kan saya pernah ke Manado. Pas ke Manado itu kan acara wisuda, saya MC ya. Pas lagi wisuda, tiba-tiba ada anak terlambat. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya ya? Saya emang gak habis pikir ya, Tata. Kok bisa dia terlambat di wisuda? Mau lihat tayangannya sebentarnya, oke kedaptar ya. Nih, mana ya? Ya, ini nih. Tuh, itu bapak lagi sakit ya. Bapak tuh lagi sakit, makanya pakai kursi roda. Yang di wisuda mah bukan bapaknya, tapi anaknya. Itu yang pakai baju putih, jangan ngalangin. Nah, ini nangis ya. Ini tuh bukan tertawa ya, nangis. Kalau Ana ngomong kayak gitu, ente pun tertawa.
Itu yang disampaikan sambutannya beliau tadi, skill of communication. Jadi lucu Anda melihat wajah Anda. Anda tertawa sambil menangis. Makhluk apa kita ini hari ini? Tumpah ini Ustaz tadi. Biasanya petugasnya guru-gurunya enggak. Ini mah lengkap, guru-gurunya juga sama. Kenapa? Antum juga punya buah hati. Antum juga pengen banget suatu saat anak Anda diwisuda kan? Dan mengatakan, Bunda, aku berikan toga ini untukku Bunda. Bukankah Anda pernah berbisik kepada anak Anda yang masih belita? Masih dia balita, Anda mengatakan, Bager, kaset, gelis, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mohon ya ayah kau bisa sholat sempurna, biar kau sering berdoa untuk ayah ibu. Like that. Itu namanya storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu.